Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Bangga Bangsa Cirebon dengan prodi Ekonomi Syariah dengan kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 22 S1 ES 0200 akan menjelaskan tentang landasan dan juga tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama-tama, di sini saya akan membahas Pancasila secara ilmiah. Yang pertama itu ada yang bersifatnya berobjek. Berobjek itu yaitu ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Nah, objek itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu objek forma dan juga objek materia. Objek forma itu apa sih? Objek forma itu adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila. Sedangkan objek yang materianya itu suatu pembahasan Pancasila yang bersifat empiris maupun non-empiris. Kalau empiris dan non-empiris itu apa sih? Di sini jelasin ya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Pancasila secara ilmiah bersifat bermetode. Nah, bermetode itu apa sih? Nah, metode dalam pembahasan Pancasila kali ini adalah suatu perpaduan metode analisis dan juga sintesis. Nah, oleh karena itu, objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan juga hasil-hasil sejarah dan juga digunakan metode hermeneutika. Metode hermeneutika itu adalah untuk menemukan makna di balik suatu objek, begitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya bersistem. Nah, bersistem itu apa sih? Bersistem itu adalah sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri, yaitu pada Pancasila itu sendiri sebagai objek pembahasan ilmiah. Nah, yang keempat itu ada yang namanya bersifat universal. Nah, bersifat universal itu apa sih? Nah, bersifat universal itu adalah pada hakikatnya memiliki sifat global. Sifat global itu umum dan secara luasnya. Nah, selanjutnya itu di sini ada yang namanya tingkatan pengetahuan ilmiah. Nah, tingkatan pengetahuan ilmiah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu deskriptif, kausal, normatif, dan juga esensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu deskriptif. Deskriptif itu apa sih? Deskriptif itu Pancasila yang berkaitan dengan kajian sejarah pada perumusan Pancasila. Yang kedua itu ada yang namanya kausal. Kausal itu yaitu proses kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi untuk kausal, yaitu yang pertama ada materialisme, formalis, dan juga efisien, dan yang terakhir itu finalis. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya normatif. Nah, normatif itu apa sih? Normatif itu adalah hasil dari pernyataan ilmiah dengan berkaitan suatu ukuran parameter serta juga norma-norma. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya pengetahuan ilmiah secara esensial. Nah, secara esensial itu adalah tingkat pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan. Satu lagi nih teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian Pancasila. Nah, beberapa pengertian Pancasila itu dibagi menjadi 3. Ada yang pengertian secara etimologis dan juga pengertian Pancasila secara historis, dan yang terakhir itu Pancasila secara terminologis. Pancasila secara etimologis adalah yaitu Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya batu, yang dapat bermakna peraturan atau tingkah laku yang baik. Perkataan Pancasila terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Yang kedua itu Pancasila secara historis adalah yang pertama itu ada pengertian Pancasila secara historis menurut Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian ada pengertian Pancasila secara historis menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Lalu yang terakhir ada pengertian Pancasila secara historis menurut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga itu ada Pancasila secara terminologis. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia PPKI melakukan sidang dan mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Nah, teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.